Shalom, jumpa lagi dengan saya Gerald Manurib dalam Breaking News Rohani saat ini. Dan kali ini kita akan belajar bersama suatu perumpamaan Yesus yang lain lagi, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sedia untuk mempelajari dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Perumpamaan yang akan kita pelajari ini dapat kita lihat bersama di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, saya ajak untuk kita dapat melihat latar belakang dari perumpamaan ini terlebih dahulu. Saat itu Yesus sedang duduk di tepi danau Galilea. Tetapi situasi yang terjadi saat itu, orang semakin banyak datang untuk mendengarkan Dia. Dan saat itu Yesus tahu persis bahwa tugasnya di dunia ini tidaklah dipahami oleh orang-orang pada zamannya. Bahkan murid-muridnya sendiri masih juga tidak memahami. Sebab utama mengapa mereka gagal paham adalah oleh karena cara kedatangan Yesus pertama kali itu tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Sesungguhnya Yesus adalah dasar dari seluruh pemerintahan bangsa Yahudi saat itu. Upacara-upacara yang mengagumkan yang mereka adakan adalah atas petunjuk Allah sendiri. Dan hal itu telah direncanakan untuk mengajarkan kepada bangsa itu bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ada seorang yang akan datang yang kepadanya upacara-upacara itu ditujukan. Tetapi orang Yahudi telah mengagungkan bentuk-bentuk formalitas upacara itu saja, tetapi telah kehilangan pandangan mereka terhadap maksud dan tujuan dari upacara-upacara itu sendiri. Adat kebiasaan, lambang-lambang dan peraturan-peraturan manusia telah menutup pelajaran-pelajaran agung yang hendak disampaikan Allah kepada mereka. Lambang-lambang upacara itu telah menjadi suatu rintangan kepada pengertian mereka. Telah terjadi gagal paham dan praktik mereka mengenai keagamaan yang benar. Saudara, dalam kondisi pemahaman yang gagal inilah, maka Yesus pun naik ke sebuah perahu saat itu dan mulai menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang akan kita pelajari saat ini. Mari kita lihat bersama perumpamaan tersebut. Mari kita buka Alkitab kita dan kita bisa bersama-sama melihat akan perumpamaan ini dalam Matius pasal 13 mulai ayat 3 dan seterusnya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini, orang-orang Farisi yang ada saat itu mereka mengerti makna atau arti dari perumpamaan itu. Tetapi mereka tidak menyukainya. Mereka berpura-pura untuk tidak mengerti. Perumpamaan itu dimulai dengan seorang penabur keluar untuk menabur. Ayatnya yang ketiga tadi. Saudara, saat itu di sebelah timur, keadaan pemerintahan tidak menentu. Banyak terjadi kekerasan, sehingga sebagian besar orang mereka tinggal di kota-kota yang dikelilingi oleh tembok. Jadi para petani apabila mereka akan pergi bekerja,
maka mereka harus keluar tembok. Demikianlah Kristus Yesus, petani agung itu, pergi keluar dari rumah di sorga, meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaannya di atas tahta kemuliaannya. Ia pergi merasakan derita dan pencobaan. Ia keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Petani itu pergi menaburkan benih firman. Firman Allah adalah benih itu, dan setiap benih akan mengeluarkan buah sesuai dengan jenisnya. Guru-guru Yahudi saat itu tidaklah menabur benih firman Allah. Pada ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara sekalian, perhatikan, dalam perumpamaan ini Yesus langsung memberikan arti dari perumpamaan ini. Artinya dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan saudara sekalian, firman Allah tidak dimengerti. Mengapa? Karena ketika firman Allah disampaikan, para pendengar tidak memperhatikan. Cinta akan diri lebih besar dari firman yang disampaikan. Kecakapan dan kepekaan rohani telah lumpuh karena dosa. Mereka merasa firman Tuhan itu bukan untuk mereka. Sehingga burung datang dan mematuk benih itu. Saudara, di sini adalah lambang dari setan sendiri, yang selalu siap sedia datang untuk mematuk benih-benih firman Allah itu. Setan akan berusaha untuk menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Dan setan banyak kali berhasil, karena setan banyak kali ditolong oleh manusia itu sendiri. Banyak orang ketika mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, bukan menjadi berkat, tetapi khotbah itu dikritik. Mereka menghakimi khotbah itu. Akhirnya benih kebenaran tidak mendapat tempat untuk berakar karena setan telah mengambilnya. Ayatnya yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Artinya pada ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dalam hal ini, benih firman tertabur di atas tanah yang berbatu-batu, artinya tanahnya itu hanya sedikit saja. Tanaman itu tumbuh, tetapi karena akarnya itu tidak mampu menembus batu. Sekali lagi, artinya cinta diri, mementingkan diri dalam hati manusia berada di bawah lapisan kerinduan serta cita-citanya yang baik. Mereka dapat cepat diyakinkan, kelihatan sebagai jiwa-jiwa yang bertobat dengan gemilang, tetapi sesungguhnya mereka hanya mempunyai agama yang dangkal. Ketika matahari musim panas terik yang sesungguhnya berguna mematangkan tuayan, justru membinasakan tanaman yang tidak berakar itu. Ayatnya yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya pada ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Semak duri sifatnya merusak. Jika kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang lama dan kehidupan lama yang penuh dosa tidak ditinggalkan,
Jika perangai setan tidak dikeluarkan dari jiwa, maka tanaman yang baik itu akan terhimpit. Duri-duri akan menjadi hasil tanah dan akan mematikan tanaman gandum atau padi itu. Hal-hal yang berbahaya terhadap jiwa adalah kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan dan nafsu, serta kepelisiran telah menghimpit firman Tuhan itu. Jiwa seperti itu telah berhenti menarik makanan dari Kristus dan mati secara rohani dari dalam hati. Ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya, ada ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Menjadi seorang petani tidak selalu menghadapi kekecewaan, tidak selalu akan gagal panen. Hati yang baik dan tekun yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini bukanlah hati yang tidak mempunyai dosa. Karena Injil itu dimaksudkan untuk diberitakan kepada orang-orang yang tersesat dan berdosa. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Markus 2 ayat 17. Orang yang mempunyai hati yang jujur, menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Ia akan mengaku kesalahannya dan akan merasakan keperluannya terhadap pengasihan dan kasih Allah. Pendengar yang mempunyai landasan tanah hati yang baik, ia mempunyai kerinduan yang ikhlas untuk mengetahui kebenaran. Tetapi bukan hanya mengetahui saja, akan tetapi dia akan terus mentaatinya. Hati yang baik adalah hati yang percaya, hati yang mempunyai iman dalam firman Allah. Tanpa iman adalah mustahil untuk menerima firman itu. Sebagaimana firman Allah menyatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 9. Suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak kepada kecakapan atau kepintaran seseorang, tetapi atas kemurnian hati, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Dan bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya terus mencari tuntunan ilahi, malaikat-malaikat Allah datang dekat kepada mereka. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Firman yang didengar disimpannya dengan baik di dalam hati sehingga setan tak dapat merebutnya. Hasilnya adalah ia berbuah. Orang yang dengan gembira mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati, akan mengeluarkan buah-buah penurutan. Firman Allah yang diterima ke dalam jiwa akan dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, yang terus dilakukannya dengan tekun. Walaupun sekali lagi hal ini tidak berarti seorang yang menerima firman Allah sudah tidak ada kesusahan dan pencobaan bahkan dosa. Tetapi apabila kemalangan terjadi, orang Kristen yang sejati, dia tidak akan menjadi gelisah, dia tidak akan hilang percaya, tidak akan putus harap, atau bahkan tidak akan percaya kepada Tuhan lagi. Perbuatan itu terlihat yang menyerupai tabiat Yesus. Sebagaimana firman Tuhan berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Jangan pernah membuang iman kita. Kita harus ingat akan kebaikan Allah. Kita harus meletakkan beban itu kepadanya dengan tekun. Dan dengan tekun juga menunggu penyelamatannya bagi kita. Benih yang tumbuh dan kemudian berbuah lebat itu telah melewati badai, awan, dan gelapnya malam. Tetapi ia mampu melewatinya sampai ia berbuah. Buah rohani yang sempurna itu juga pada saat mampu melewati pergolakan kehidupan kerohanian serta ujian-ujian yang dipikul akan menumbuhkan tabiat yang teguh serta kasih karunia
yang berharga. Pelajaran yang boleh kita ambil dari perumpamaan ini adalah, yang pertama, seorang petani harus menunggu dengan sabar hasil taninya. Kita harus menunggu dan menunggu dengan sabar buah-buah dalam kehidupan dari firman Allah melalui kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan bekerja sehingga Allah akan menjawab doa kita dengan menempatkan kita dalam suasana untuk mengeluarkan buah penurutan itu. Bukan kita yang menumbuhkan, tapi karena kuasa Allah itu sendiri yang akan menumbuhkan. Bagian kita adalah menerima firman Allah dengan gembira dan memegangnya dengan teguh, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pengendalian Allah, sehingga maksud-maksud Allah bagi kita dapat terlaksana. Yang ketiga, jika kita mengasihi Yesus, Yesus berkata, Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 23. Jika kita selalu terhubung kepada Allah, maka tidak ada kehidupan lama dalam kehidupan biasa yang mementingkan diri. Tetapi Kristus akan hidup di dalam diri kita. Tabiat Yesus akan berbuah di dalam tabiat kita. Dengan demikian, kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oh, alangkah bahagianya sang penabur atau petani itu ketika ia pada akhirnya akan menuai hasil yang terbaik, bahkan sangat berlimpah dari apa yang ia sudah tabur itu. Kiranya Tuhan akan menolong kita melalui renungan rohani yang boleh kita pelajari saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan pelajaran rohani yang boleh kami pelajari lewat kitab suci ini. Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk mana kami bisa mengerti pelajaran ini, bahkan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.